محمد نبينا بنور حالينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Speaking of morals ya, kita sekarang bicara soal moral dan hak manusia. Sering sekali agama disebut bahwa berbasis patriarki dan juga menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Gimana tanggapan Habib soal itu? Itu salah satu kebohongan besar atas nama agama. Agama lahir sejak awal, salah satu visi utamanya adalah untuk mengangkat derajat perempuan. Misalnya, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad disebut sebagai khutbah wada. Punya beberapa poin. Itu adalah poin terpenting dari agama. Dan salah satu poinnya adalah derajat wanita setara dengan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Islam atur kedudukan laki-laki itu dengan posisi yang berbeda, derajat yang berbeda. Jelas secara umum laki-laki di atas perempuan dalam segala segi. Walaupun kadang dalam beberapa momen perempuan juga IQ-nya di atas laki-laki. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita, tetapi beliau adalah seorang guru besar di zamannya. Tidak sedikit laki-laki dari kalangan para sahabat yang menuntut ilmu dari beliau, mentahqiq kebenaran sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga ada wanita-wanita yang memiliki derajat di atas laki-laki, punya keunggulan walaupun tidak semua laki-laki. Misalkan Maryam alaihissalam, dibanding dengan kebanyakan laki-laki yang umum, beliau di atas derajatnya itu. Paham tidak? Tetapi secara umum laki-laki itu punya kelebihan. Laki-laki tidak bisa disamakan dengan wanita. Ini apa-apa saja yang dibuat oleh laki-laki harus wanita di situ juga. Tidak seperti itu. Paham tidak? Dari segi derajat ini, misalkan dalam Al-Quran Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Pemimpin dari segi agama, laki-laki punya tanggung jawab untuk mensuplai ilmu agama untuk istrinya, para mahramnya. Kalaupun tidak bisa dia mensuplai, maka dia jadi jembatan, bertanya. Kalau dia tidak punya ilmu agama yang mumpuni, maka dia bertanya kepada para ulama, kemudian dia sampaikan kepada istri, anak wanita, ataupun mahram-mahramnya itu. Seperti itu. Pemimpin bagi wanita itu qawwamuna 'alan nisa, segi nafkah. Jadi bukan wanita bekerja, laki-laki yang makan, tetapi laki-laki yang mencari nafkah, wanita yang dikasih makan. Situ. Kalau ada terbalik seperti itu tanpa ada uzur syar'i, suaminya normal, sehat, segala macam, hanya nongkrong di rumah, wanitanya yang bekerja, ini zalim namanya, wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka disebut zalim.
Bajunya wanita menjadi tanggungan suami. Bajunya si istri jadi tanggungan suami. Rumah si istri tanggungan suami. Dan seterusnya. Juga dari segi warisan juga, laki-laki dikasih lebih daripada wanita. Yusikumullahu fi auladikum walidzakari mislu hadzil unsayain. Allah memberi wasiat kepada kamu mengenai anak-anak kamu. Walidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Kenapa? Tidak usah ditanya seperti itu. Kalau tanyanya pingin tahu hikmahnya boleh, tetapi tangannya itu mau kritik Allah itu, ya na'udzubillah, orang jadi kafir itu, orang beriman itu tidak usah. Kenapa begitu? Kalau tanyanya hikmahnya apa ya? Boleh. Paham tidak? Salah satu hikmah, nanti wanita itu akan berpindah yang nantinya tanggung jawab bukan dia memikul tanggung jawab setelah menikah, tetapi dia ditanggung jawab, dia dipikul sama seorang laki-laki yang jadi suaminya. Makanya warisan dari orang tua tidak dikasih sejajar dengan laki-laki. Itu hikmah itu bisa berubah. Artinya bisa saja seperti itu. Kalaupun besok-besok laki-lakinya itu sakit, laki-lakinya tidak punya apa-apa, maka itu tidak bisa menjadi sebab hukum dirubah. Yang merubah hukum, ketentuan Allah itu jadi apa? Kafir terus. Dia mau bikin bagaimana? Jangan macam-macam. Jangan melanggar itu. Kalau merubah dengan menganggap itu sudah tidak boleh berlaku, jelas-jelas kafirnya itu. Sesat, melenceng. Paham tidak? Seperti itu. Juga di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utus sebelum kamu kecuali laki-laki. Jadi nabi dan rasul hanya laki-laki. Tugas kenabian, tugas kerasulan, tidak ada perempuan. Itu sudah tidak sama lagi. Tidak sama. Kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Wahyukan Injil asli, wahyukan Taurat asli, wahyukan Zabur asli, wahyukan Al-Quran dan suhuf, ini lembaran-lembaran untuk Adam, untuk Syis, untuk Idris, untuk Ibrahim alaihimussalam. Seperti itu. Terus laki-laki boleh nikah lebih dari berapa? Lebih dari 1. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kamu takut tidak adil, berbuat adil di dalam anak-anak yatim atau mengenai anak-anak yatim, anak-anak yatim, maka nikahlah wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3 atau 2, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawa idatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu takut kalau nikah 2 tidak bisa adil, tidak bisa yang satu dikasih baju baru, yang satu kasih baju lama, yang satu dikasih beras 1 kilo, yang satu 1,5 kilo, berarti tidak adil. Kalau takut tidak adil, maka 1 saja nikah.
Zaman dulu masih ada perbudakan. Sekarang tidak ada perang-perang lagi itu. Islam Kristen itu tidak, Islam kafir tidak perang. Kalaupun ada perang itu belum disebut perang yang seperti di zaman Rasulullah, itu perang yang dengannya belum dihalalkan, itu perbudakan. Maka berarti wama malakat aimanukum itu tidak. Zaman dulu ada. Maka ke satu saja nikah, beli budak wanita 1, 2, 3. Baru jadikan budak wanita itu nanti dijadikan seperti bekerja juga di rumah, tetapi bisa dijadikan seperti layaknya istri. Paham tidak? Jadi dari segi menikah timbul lagi, kenapa bisa begitu? Jangan bertanya. Untuk apa bertanya? Mau bertanya, mau apa namanya itu, kritik Allah, ya hancur kamu. Di dunia mungkin Allah masih sabar, tidak apa-apakan kamu, tapi kelak hari kiamat dicekik kamu itu, pasti masuk dalam neraka jahanam. Dia apa yang disampaikan Allah diterima. Nanti bertanya, hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kalau misalkan wanita itu dinikahi sama 2 laki-laki, maksud dalam rahimnya mani 2 orang laki-laki, anaknya siapa nanti kalau hamil? Suaminya 2, suaminya 3, 4, terus hamil. Misalkan lahir Yakobus bin siapa? Bin Petrus, bin apa lagi? Tidak jelas. Tidak? Tidak diketahui itu nanti larinya ke siapa itu? Itu hikmah. Kalau nanti orang bilang, kan ada alat alat yang bisa mendeteksi itu DNA kan? Dia larinya ke siapa ini? Nomor 1 alat itu derajatnya zon. Apa? Zon, tidak bisa derajat yakin. Oke. Yang kedua, kalaupun terjadi adanya alat bisa mendeteksi itu, tetap hukum Allah berlaku itu. Dan di sini ada penghormatan bagi seorang wanita. Paham tidak? Maka dalam Islam itu bukan untuk kezaliman, tetapi di situ ada maslahat, ada hikmah. Derajat laki-laki di atas perempuan. Kalau wanita cantik jadi presiden misalkan, jadi ini, dia terbuka di depan umum, ya nanti pembantunya segala macam itu bisa jadi fitnah. Di zaman dulu ada seorang wanita jadi penguasa, siapa? Bilqis, tapi dia sebelum masuk Islam. Setelah dia nyatakan qalat inni zalamtu ala nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya saya telah zalimi nafsu diri saya sendiri karena saya sembah selain Allah, sembah matahari, sembah itu, sembah ini. Oke, sekarang saya masuk Islam bersama Sulaiman, serahkan diri bersama Sulaiman lillahi rabbil, untuk Allah yang pencipta alam semesta. Setelah itu tidak jadi lagi pemimpin. Yang jadi pemimpin siapa? Sulaiman alaihissalam. Maka kalau ada orang yang bilang bahwa di dalam agama Islam itu laki-laki dan perempuan tidak disejajarkan, itu adalah satu kebohongan, maka orang ini adalah pembohong besar. Nomor 1, dia tidak paham Al-Quran. Yang kedua, mungkin paham alirannya lain, zahirnya Islam saja. Mungkin dia punya Quran lain. Atau dia memang betul-betul bukan, tidak meyakini itu Al-Quran, tidak punya Al-Quran apa-apa. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah.